memperkenalkan diri kami masing-masing dan tugas kami sebagai apa di podcast ini. Kita mulai saja dari depan yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Asela. Saya bertugas sebagai pengisi iklan. Perkenalkan, nama saya Wina Al-Fatira Asri sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Delza Salsabila, saya sebagai host di sini. Perkenalkan, saya Haira Istifara Ahyar sebagai narasumber. Saya Arsila Sulapavara sebagai pengisi monolog. Saya Nisrina Astia sebagai host. Saya Lulu Aulia Wahyudini sebagai pengisi iklan. Saya Maidya Isdihara sebagai editing dan editor. Saya Minal Febriani sebagai narasumber. Sekian perkenalan dari kami, langsung aja ke videonya. Check it out! Yeay! Aduh, panas banget sih. Panas banget ya hari ini. Gerah banget, haus. Kira-kira apa ya minuman yang segar? Kamu mau yang segar-segar? Nih, cobain minuman ini. Nih, cobain. Apa ini? Ini minuman teh pucuk harum yang diambil dari daun teh pucuk pilihan. Ini kan! Enak ya? Emang enak. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atsila Sulapavara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi singkat mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Biar nggak kelamaan, kita mulai aja ya videonya. Kalian tahu nggak sih siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu ialah seorang yang menjabat sebagai khalifah pada era Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 572 Masehi di Mekah. Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq karena ia selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah ibni Abi Huhafa, ayahnya bernama Utsman Abu Huhafa dan ibunya bernama Salma Ummul Khair. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, sahabat Rasulullah SAW ini dikenal sebagai seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercayai sebagai seorang yang dapat menafsirkan mimpi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum Muhajirin dan kaum Ansor melakukan musyawarah untuk memilih pemimpin selanjutnya. Hasil musyawarah ini kemudian memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, di mana era Khulafaur Rasyidin pun dimulai. Beliau menjabat sebagai khalifah Islam pertama meski ditentang oleh sebagian Muslim Syiah, karena menurut mereka Nabi Muhammad SAW pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Namun, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ia setia dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Segera setelah menjadi khalifah, ia banyak disibukkan oleh pemadaman pemberontakan dan pelurusan akidah masyarakat yang melenceng setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, beliau memerangi Musailamah Al-Kadzab yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah SAW ini juga memungut zakat kepada suku-suku yang tidak mau membayarnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasulullah. Setelah usainya pemberontakan dan berbagai masalah, beliau melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pia, Saya Delza di podcast Pucuk. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Mandua Mataram. Jadi kita akan memperkenalkan satu persatu teman-teman kita. Silahkan. Saya Vina. Halo, saya Haira. Saya Wina. dan kali ini kita bakal nanya-nanya mereka membahas tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Jadi ini sebelum kita memulai ke pembahasan seputaran Khulafaur Rasyidin, kita mau nanya-nanya kabar kalian dulu deh. Kan kalau aku dengar-dengar tuh Mandua tuh madrasah yang sangat bagus, sampai go internasional nggak sih? Go internasional ya guys, wah keren banget. Tangan dulu, tangan. Gitu, applause banget untuk Mandua. Gimana sih? Apalagi anu nih Pi, guru SKI-nya. Oh iya, aku kenal guru SKI kalian.
Kalau nggak salah namanya Pak Guru Rashidi nggak sih? Iya, betul. Betul, itu guru keren banget. Aku dulu pernah sempet diajar sama dia dulu pernah ngajar di sekolahku di pas MTS. Seru sih orangnya. Sebelum lanjut, aku sampai lupa belum nanyain kabar kalian. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita juga baik kok. Nggak ada yang nanya. Sebelum lanjut kita minum aja dah dulu. Kalian haus nggak sih? Minum ya kok. Minum harus minum sih. Ih, segar banget nih. Jadi sekarang kan udah selesai nih minumnya, cakap-cakapnya, udah nanya kabar. Sekarang aku mau nanya dong, gimana sih? Kan kalian udah pernah nih belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nah sekarang ini kan kita membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nih. Aku mau nanya dong ke Haira, gimana sih proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Menurut kamu tuh gimana sih? Kan kamu udah pernah nih pelajarin. Oke, jadi sepengetahuan aku setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar kan diangkat menjadi khalifah. Nah, tapi sebelum pengangkatan tersebut terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin, dan Abu Bakarlah yang menengahi perdebatan tersebut. Nah, dan dia mengusulkan dua sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pengganti Rasulullah. Akan tetapi mereka ini nggak mau, mereka ini menolak dan justru beranggapan bahwa Abu Bakarlah yang seharusnya menjadi khalifah atau penerus Rasulullah SAW dengan alasan dialah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah SAW berada di dalam gua dan dia yang diperintah Rasulullah SAW ketika beliau sakit. Dan semua orang yang hadir pada saat itu akhirnya setuju dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dan pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah yang meneruskan Rasulullah SAW. Jadi mungkin ya itu menurut pendapatmu. Ya, menurut pendapat. Oke, thank you Haira. Ya makasih. Kita aku mau nanya. Next kamu mungkin mau nanya sesuatu. Aku mau nanya sesuatu nih ke Wina deh. Nah, Kalian tahu nggak sih apa salah satu peristiwa yang terjadi pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu apa gitu? Gimana sejarahnya? Salah satu peristiwa bersejarah. Ya. Kamu Yang tahu nggak nggak sih? bersejarah. Tahu. Yang salah satu yang kamu tahu deh, yang kamu ingat. Nah, jadinya kan waktu Nabi Muhammad itu telah meninggal itu kan digantikan dengan Abu Bakar. Kan setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal pada tahun 632 itu kan Abu Bakar itu diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin untuk yang pertama kali kan. Nah, pada masa itu juga terjadi gejolak besar oleh kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Contohnya itu kayak kemurtatan atau kalau misalnya dibilang itu kan orang-orang yang kembali menjadi kafir kan. Tapi ada juga yang masih menjadi seorang Islam, tapi mereka itu tidak membayar zakat karena mereka itu menganggap itu sebuah keharusan untuk membayar pajak. Nah, karena mereka itulah Abu Bakar itu berpikir kalau misalnya mereka itu membangkang, jadi harus diperangi. Lalu setelah Abu Bakar itu dinobatkan juga khalifah, orang yang murtad dari kabilah Gatafan dari suku Qais itu beberapa kali itu mencoba untuk merebut Mekah karena Mekah itu masih setia dengan Islam gitu. Sehingga pada akhirnya mereka itu bergabung dengan pemimpin anti-Islam. Bahkan Tulaiha bergabung dengan pemimpin anti-Islam di utara Tulaiha dari Bani Asad. Nah, pada Juli tahun 362 itu Abu Bakar itu mengirim utusan-utusan kepada suku-suku yang membangkang itu supaya mereka itu mau masuk Islam kembali dan juga membayar zakat. Tapi mereka malah menolaknya. Bahkan dari Tulaiha sendiri, dia itu menganggap dirinya sebagai seorang nabi dan juga sudah membuat pasukan untuk menyerang Madinah. Tapi Abu Bakar kan jelas tidak bakal diam gitu aja kan. Jadi Abu Bakar itu juga membentuk sebuah pasukan untuk mempertahankan Madinah. Nah, juga pemimpin yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu adalah Khalid bin Walid yang memiliki julukan ahli
ahli perang yang tidak terkalahkan kan? Yang paling kuat. Ya. Nah, karena itu dimulainya perang Riddah. Tapi juga di Madinah itu Abu Bakar itu juga harus berurusan nih sama orang-orang yang murtad dari wilayah pantai timur sama selatan. Contohnya kayak di daerah Yaman gitu. Oke. Berarti intinya tuh salah satu peristiwa bersejarah yang kamu tahu tuh perang Riddah Ya, perang Riddah. yang perang sama kaum murtad nggak sih? Ya, yang kaum murtad itu kebanyakan mereka itu kaum murtad, apalagi yang nggak mau bayar zakat. Karena mereka menganggap itu pajak. Lanjut, aku sekarang mau nanya Wina deh. Kamu menurut kan tadi itu Wina udah bahas tuh tentang perang Riddah. Nah, menurut kamu yang sudah pernah kamu pelajarin pasti pernah tuh diajarin gimana sih caranya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini menanggulangi peperangan tersebut dan kemurtadan yang terjadi after terjadinya perang itu. Menurut gimana? Seingat kamu gimana? Sepemahaman lah. Ya. Jadi sebelum memerangi orang-orang murtad itu, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar itu adalah melaksanakan keinginan Nabi Muhammad yang belum terlaksana, yaitu mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Usamah ke perbatasan Syria untuk memperluas kekuasaan Islam. Dan strategi Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad itu membuat pasukan menjadi 11 kelompok di mana pasukan yang paling kuat dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kayak Kayak yang dibilang Wina tadi kan. yang Jadi- Khalid bin Walid itu paling kuat dah. Jadi Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar untuk menghadapi pembangkang yang paling kuat, dan pada saat itu mereka menang dan berhasil membawa pulang kemenangan yang gemilang. Jadi Abu Bakar mengatasi orang-orang murtad itu dengan cara berdakwah, membimbing, membina dan mengajak orang-orang murtad supaya mau masuk Islam kembali. Mereka tidak diperangi selama mereka tidak mengganggu umat Islam. Jadi secara kenegaraan itu orang-orang murtad itu masih berada di bawah perlindungan Abu Bakar. Pada saat itu tidak semua penduduk Arab itu beragama Islam sebab Nabi Muhammad sendiri menyatakan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ya, jadi Abu Bakar sebagai kepala negara pada saat itu tidak memilih kasih antara umat Muslim dan non-Muslim. Ya, jadi mereka semua dilindungi. Tidak ada demokrasi ya. Oke, Del, mau lanjut gimana? Kan sekarang nih Last aku mau question nanya. kali ya? Ya, last question dah. Untuk kalian bertiga, tadi kan nanyanya tuh satu-satu pendapat-pendapat masing-masing. Nah nih, sekarang kita mau nanya kalian tentang pendapat kalian masing-masing juga, tapi ini pertanyaan yang sama. Del, apa last questionnya? Kan gini, kalian sekolah di iman nih, apalagi iman 2, pasti diajarin tentang cara meneladani khalifah. Nah kan kita tadi bahas tentang khalifah Abu Bakar. Nah aku ingin tahu gimana sih apa yang bisa diteladani dari khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq itu sendiri. Mulai dari Vina mungkin? Boleh? Siapa nih? Oke. Jadi sifat Abu Bakar yang dapat diteladani itu adalah salah satunya suka menolong manusia, terus bertanggung jawab dan jujur. Sebagai pemimpin sesuai dengan julukan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu orang jujur. Asyik, ya. Berarti Jadi maksudnya artinya jujur. Ya berarti maksudnya Vina cara kita meladaninya tuh dengan cara selalu bersikap jujur gitu ya dalam Sebagai kehidupan pemimpin. ya. Dimanapun kita berada. Sekarang tuh ya, Sekarang Haira mungkin ada pendapat? Oh ya tadi Delsa mau ngomong apa? pemimpin sekarang tuh banyak yang kurang jujur, kurang amanah. Aduh, kayaknya ini korban pemimpin yang kurang jujur nih. Contohnya Aduh, besar banget nih dosanya besok. semoga ya, semoga kita nggak kayak gitu. Lanjut, Udah, lanjut, lanjut, skip. lanjut. Nah, jadi menurut aku sifat yang dapat kita teladani dari Abu Bakar, dari kisah Abu Bakar tersebut, kita bisa melihat dari cara dia adil, terus pemaafnya, dan sama tadi yang kayak kasih tau sama Vina, jujur, sama kayak julukannya Ash-Shiddiq. Nah, contohnya tuh misalnya yang pemaaf nih.
kalau ada orang yang berbuat salah kita bisa sebaiknya kita kan langsung memaafkannya dengan cara tidak membalas dendam, coba tidak membalas perbuatan dengan perbuatan apa yang telah diperbuat kepada kita. Dan yang kedua adalah kan tidak adil dengan cara misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita membantu dia dengan tidak memandang siapa orang itu. Nah jadi mungkin itu aja yang Menurut yang kamu. menurut kita Pendapat Haira ya. Sekarang menurut Wina gimana cara Wina meneladaninya? Kalau saya sih pengen anak-anak muda sekarang itu mempunyai kepemimpinan yang terbuka gitu, yang tidak anti kritik. Oh, ya. Soalnya kalau misalnya sekali dikritik langsung ditangkap kan beda jadinya kan, agak-agak lain gitu. Udah kita aja. Itu doang. Oh, oke, singkat. Tapi berguna sih. Untuk anak muda zaman sekarang tuh kan banyak banget tuh yang nggak suka dikritik dikit, kayak mentalnya down, terus dikit-dikit Ke psikolog ntar. aduh, siapa tuh? Siapa tuh? Nggak bermaksud ya, jangan tersinggung. Oke, ini mungkin udah last question yang tadi. Untuk kalian bertiga makasih. Udah sampai semua. ke podcast. Iya, pucuk-pucuk kita yang agak kurang jelas sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, semoga itu viewers jangan dilupain. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ya, untuk semuanya. And thank you untuk waktu kalian bertiga udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, sekian podcast dari saya Pia. Saya Delza. Pucuk. Bye bye. Oke, thank you for watching. Bye. Nah, itu tadi video singkat podcast kami yang bertemakan tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian mengenai Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. And thank you for watching. Don't forget to like,